Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muaimin bersaksi bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kalau memang imat itu membuat tujuannya tidak baik, dan pasti tujuannya tidak baik, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gobul. Amin. Gobul. Dalilnya mana? Nggak perlu dalil. Nanggepin orang tolol itu nggak perlu dalil. Kalau kayak begitu mah nggak usah ngasih dalil, Gus. Ya, Langsung aja itu. Kalau kata orang Betawi, tantang sepikul. Kalau dia menantang, kita pukul. mubalah apa? Loh, saya sudah mubalah. Saya meyakini. Kibin. Ulang lagi ya. Ulang. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muaimin. Saya percaya dan hakul yakin bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga imat dilaknat oleh Allah. Amin. Amin. Wes, masih gak percaya? Yes. Quran loh, nggak main-main aku. Ya mau kiamat, kalau mau salah sekali juga bilang itu nggak percaya mereka. Cukup 1-2 kali cukup. Apa? Kamu masih framing saya karena uang? Maaf ya, orang-orang yang pembela tesis di sini lebih kaya saya daripada orang-orang itu. Kibin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat ini saya itu ada di di pelosok Kediri yang asli. Jam 10 ini saya harus pulang, tapi Allah berkehendak lain. Saat ini teman saya yang namanya Gus Auzi tidur di di Geraha, tidur di penginapan Pondok Pelosok, malah wafat. Saya masih di kamar, beliau dalam keadaan wafat. Kibin. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya Mallahun ya Innallah. Persoalan nasab ini sudah terbukti bahwa klan Ba'alawi tidak memiliki ketersambungan kepada baginda Nabi. Namun karena mereka sudah dikenal selama ratusan tahun sebagai keturunan Nabi, maka eksistensi ini susah sekali diruntuhkan dan keturunannya yang sekarang harus membela mati-matian sekalipun jika dia berada di jalan yang salah. Video ini salah satu contoh perlawanan mereka. Orang-orang yang berjuang di bangsa itu kemudian dianggap sebagai pecundang pada masa perjuangan, kemudian dianggap sebagai pahlawan. Kok malah justru yang mengingatkan itu dimusuhinya. Lah, saya pun juga mau diingatkan. Sama-sama wong namanya watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Tapi dengan cara yang bijaksana. Adab didahulukannya. Katanya serta tetap mengedepankan adab, lagi langsung organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan. Memang ya saya akui, kawan-kawan semangatnya di PWYLS itu luar biasa. Karena apa? Jelas-jelas melihat kezaliman. Bagaimana makam-makam tua yang terbengkalai di daerahnya diba'alawikan semua. Terus diam saja, ayo pro kontra ayo hindarkan kontra, ayo pro semua. Terus kita kerjasama dalam kezaliman, nggak apa-apa. Coba bagaimana
Bagaimana? Tidak hanya itu, ya. Ketika kita mengingatkan secara ilmu tentang amaliyah khurafah yang disandarkan ke karomah oleh Habaib Alawi, kita diserang, dipersekusi, ya, diancam bunuh, dihancurkan reputasi, dijatuhkan harga dirinya. Kita tidak melawan secara fisik, tetapi melawan secara mengingatkan, menyadarkan. Dan alhamdulillah banyak yang sadar. Apakah betul ini telah terjadi di negara kita? Betul apa tidak? Kalau begitu, siapkah kita berjuang menjaga marwah leluhur kita? Siap. Menjaga setiap jengkal tanah Indonesia ini? Siap. Siapkah saudara-saudara Laskar Sabilillah bantu Prabowo, bantu Gibran untuk menjaga bangsa dan negara Indonesia ini? Siap. Siapkah kalian kalau negara kekurangan tentara, kemudian kalian dijadikan tentara paling depan, ditembak paling dahulu kalah? Siap. Buat apa kalian asah hikip tiap hari? Kalau ketika bangsa dan negara ini membutuhkan, kalian tidak berani berada di paling depan untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan bangsa dan negara kita Indonesia ini. Himbauan Kiai Imad ini agar putra-putri bangsa Indonesia peduli dengan negaranya, karena kalianlah sebagai tuan rumah di negeri ini. Menurut Mujahidah ada dua keuntungan. Pertama, membela negeri sendiri, dan kedua, membela keturunan Nabi. Karena Wali Songo benar-benar keturunan Nabi asli tanpa ada keraguan. Bukan seperti orang-orang Timur Tengah yang bisa dan terduga mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi. Bagaimana menurut kalian? Tidak ada artinya kita hidup tanpa mempunyai peran yang signifikan dan bermanfaat untuk tanah kita, untuk masyarakat kita. Man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Siapa orang yang tidak mempunyai kepedulian terhadap urusan orang-orang muslim, falaysa minhum, maka dia bukan termasuk golongan orang Islam. Karena Anda mencaci maki, saya mencaci maki, kita Laskar Sabilillah mencaci maki, bukan orang baik, tapi orang yang sukanya mencaci maki. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Kalau engkau mau balas, kata Al-Quran, maka balas sebagaimana perbuatan mereka. Dan kita belum seleting balasannya, ini belum selesai, saudara. Betul apa tidak? Sudah banyak yang mereka lakukan, menghina-hina para pemimpin kita, para ulama kita. Betul? Kita hanya ngomong, kamu bukan cucu Nabi, katanya mencaci maki. Tengok, unyil, gua kepret masuk kuburan lu. Kamu DNA-nya bukan DNA turunan Nabi, kamu bukan orang Arab. Marah. Bukan hanya Habib Utsman, semua habaib dibilang nasabnya palsu, kurang ajar. Padahal itu kajian ilmiah, saudara. Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Ini ada kitabnya di abad kelima. Ahmad bin Isa kagak punya anak, Ubed. Itu bekal-bekal nasab kasih tahu. Lu mau ngakuin, lu nggak mau ngakuin, masa bodoh. Lu ngakuin, gua nggak terima. Mau ngapain kita terima pengakuan-pengakuan saudara yang suka ngadu domba umat? Betul? Ada kitab Tahdibul Ansab, saudara. Ada kitab Muntaqilatul Talibiyah. Ada kitab Al-Majdi. Ada kitab As-Sajaratul Mubarakah. Ada kitab Al-Asili. Ada kitab Al-Fahri. Hafal sampai itu. Masya Allah. Ini kitabnya cuma satu. Udah gitu diragukan lagi keasliannya. Iya. Udah gitu ngakunya ilmiah. Kidat lo ilmiah. Ini bukan fitnah, saudara. Kalau ente bukan cucu Nabi, sadar aja. Iya, unyil. Kita kalau ngomong ini nggak ada datanya,
Nggak biasa turunan Wali Songo bangsa Indonesia berbohong, saudara, nggak biasa. Ini hanya menyebarluaskan fitnah dan mengadu domba antara habaib dengan kiai, bahkan mecah belah umat Islam. Setuju? Kita bangsa Indonesia turunan para raja mulia-mulia, para wali, para orang-orang yang bikin Borobudur. Kita orang-orang mulia, tidak biasa berbohong, tiada bisa mencaci sebenarnya. Tapi karena lu mencaci, maka gue caci lu. Kenapa lu mencaci gua diem, gua caci lu marah? Terus dia ngomong, ya pokoknya kalau gitu saya nggak ngakuin itu Habib, masa bodo amat. Emang gue pikirin, lu mau ngakuin nggak ngakuin, emang gue minta pengakuan dari lo. Bukan ngomong kayak habaib pada ngemis minta pengakuan. Emang ada saya datang keluar Batang, saudara akuin nih, saya Habib nih, saya Habib. Habib nih, Habib. Emang ada ngaku-ngaku begitu? Emang Habib Hamid tadi kerama begitu? Gue Habib nih, gue Habib. Ada begitu? Ada. Gimana urusannya ini? Ngajak-ngajak perang sama cucu panglima perang. Aneh apa kagak? Ngajak perang sama cucu pahlawan nasional panglima perang. Untung gue punya jantung 11. Putus 1 ada 10. Putus 1 ada 9. Kalau jantung 1 udah mati dari kemarin dah. Bawaannya ngagetin mulu. Aneh apa kagak? Aneh apa kagak? Aneh. Yang nantang perang cucu panglima perang? Bukan. Apa diamannya dulu panglima perang? Nggak ada sejarahnya. Itu PKI gaya baru. Bukan. Mereka bukan ahlu sunnah. Bukan. Keislaman mereka juga kita pertanyakan. Bukan, saudara. Mereka pengadu domba umat. Yang mereka lakukan adalah, saudara, politik PKI. Demi Allah, saya akan hadapi mereka sejengkal pun tidak akan mundur. Di mana saja kalian masuk baik, saya akan hadapi mereka. Takbir, takbir. Baik itu saya minta kepada semua habaib, semua kiai, semua ulama di majelis mereka, di mimbar mereka, kelompok-kelompok ini nggak boleh dibiarkan. Kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih panggung. Kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih ruang, saudara. Semua habaib harus bicara, lawan, jangan pernah takut melawan mereka, saudara. Apa dia itu di sana itu pernah keluarganya berperang mempertahankan negara? Tidak ada. Sudah saya teliti, mereka, keluarga mereka tidak pernah sekalipun turun di medan perang. Takbir, takbir. Ketika Al-Qatiri di Yaman berperang dengan Al-Quaiti, mereka ngilang. Kalau di Yaman dia cuma nolak nasab, selesai. Kalau di sini habis nolak nasab, dia mau jambret tuh nasabnya. Betul? Habaib yang asli dibilang palsu, dia yang palsu ngaku Habib. Nih ya udah lama nih nggak keluar nih. Ketika merdeka Indonesia, setelah sebelumnya kita bangkit sebagai bangsa Indonesia, mempunyai kesadaran bahwa kita sedang dijajah, lahir Budi Utomo, lahir Syarikat Islam, lahir Muhammadiyah, lahir Nahdlatul Ulama, Sumpah Pemuda 1928. Kita sebagai bangsa Indonesia bersatu, satu bangsa, bangsa Indonesia, satu bahasa, bahasa Indonesia, satu negara, negara Indonesia. Lu ada di mana? Pesan saya yang terakhir, tolong kalau Anda mendapatkan ada orang suka ngadu domba ulama, ngadu domba habaib, mengeluarkan aneka ragam fitnah, jangan diberi panggung, jangan diberi mic, jangan diberi acara. Boykot mereka semua yang ngadu domba umat. Setuju tidak? Setuju tidak? Jangan diberikan panggung, jangan diberikan mimbar, jangan ada yang datang, saudara. Lu ada di mana? Kagak ada, saudara. 1945 Surabaya berkobar. Di Ampel itu banyak itu Belawi. Apa ada satupun yang kemudian terdeteksi
bahwa dari ribuan mayat-mayat putra-putri Surabaya, putra-putri Blitar, Tulung Agung itu, Kediri, Tuban, apa di situ ada yang mukanya mirip India? Kagak ada. Yang ada putra-putri Surabaya yang meregang nyawa demi bangsa dan negaranya. Yang ada adalah putra-putri Banyuwangi, Bojonegoro, Tulung Agung, Blitar, Kediri, dan lain sebagainya di Jawa Timur. Dan ada satu putra dari Cirebon yang pasukan santri, karena waktu perang itu saudara, waktu di Surabaya itu berbagai macam pasukan nasional, pasukan pemuda Hindu, pasukan pemuda Buddha, pasukan Kristen, pasukan santri Nahdlatul Ulama dipimpin oleh siapa panglima perangnya? Sayyid Abbas Buntet, kakeknya Gus Abbas Buntet. Beliau belum datang, Mbah Hasyim Asy'ari. Tunggu dulu, tunggu Ki Abbas dari Cirebon sampai dia datang. Apakah itu Sayyid Abbas Buntet itu hanya dari obrolan para kiai, para ulama kepada santri, kemudian diberikan ceritanya sampai kita hari ini? Tidak, saudara. Perjuangan Ki Abbas Buntet ditulis di majalah The New York Times dari Amerika, ditulis di koran-koran Belanda, koran-koran Inggris, semua datanya lengkap. Tidak boleh seorang pahlawan kemudian dia dijadikan pahlawan sebagai pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan tanpa ada data satupun yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak boleh pahlawan nasional diangkat hanya karena anaknya jadi menteri sosial. Tidak bisa. Tujuh. Dan saya minta semua para kiai, para ulama menyuarakan ini di atas mimbar. Kesian umat di mana-mana diadu. Kesian di mana-mana umat disesatkan, saudara. Jangankan umat biasa, tokoh saja ada yang tertipu, tokoh saja ada yang terpengaruh, saudara. Apalagi orang awam biasa. Maka itu tolong para habaib, para kiai, sampaikan di dakwah di atas mimbar. Sampaikan kebenaran, satukan ulama, satukan habaib, satukan ba'alwe, satukan seluruh umat Islam. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Mana aja ente bawa nakib-nakib dari luar negeri, suruh ngomong nasab ente para habaib itu sahih. Orang Indonesia sudah paham semua, sudah baca buku saya, ulama Nusantara mengugat nasab palsu. Datanya sudah qat'iyyud dilalah, sudah tidak bisa lagi ada celah untuk menjawab daripada terputus, dan sudah qat'inya bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Tidak mungkin bisa untuk diganggu-gugat lagi. Nah, akhirnya sebelum kita tutup, saya barusan dapat berita duka kita. Baru saja beberapa waktu yang lalu telah meninggal dunia. Namanya Gus Auzi, beliau dalam keadaan wafat. Ini. Saya Auzi Muhaimin. Saya percaya dan hakul yakin bahwasanya nasab Ba'alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Imad dilaknat oleh Allah. Dan semoga Imad dilaknat oleh Allah. Imad dilaknat oleh Allah. Amin. 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 Wes, masih gak percaya? Wes. Quran loh, gak main-mainan. Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.